tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Pada saat itu NGO banyak uang, Iya. NGO sering keluar negeri segala macam Betul, ya. betul. Itu yang stigma itu yang Masuk ke dipertahankan, kemudian asik nih, lanjut. Ternyata Ternyata tak seindah cerita Cerita. kemarin ya. Ada ternyata itu ceritanya memang agak Unik gitu ya? unik ya, karena didaftarkan oleh teman. oh gitu. Berarti nggak niat dari sendiri. Bukan dari sendiri. Oke. Jadi entah kenapa teman-teman melihat bahwa Kayaknya potensi si Aidi potensinya bisa. ada ya. Kemudian ya udah didaftarkan pada hari terakhir dan untuk jadi juara satu ataupun ya bisa foto lah sama ibunda untuk hadir. Ada kebanggaan di situ. Iya, kebanggaan, persiapan, tapi di saat persiapan ada satu hal yang di luar ekspektasi. Tiba-tiba ibu jatuh sakit ya. Sakit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Narabro Narasis, welcome back to Naratilva. So hari ini di ngobrol bareng alumni hari ini kita kedatangan seorang Gen Z lagi-lagi. Beliau ini seorang news anchor, kemudian seorang MC juga profesional. So kita sambut siapa lagi kalau bukan Teguh Muhammad Aidil. Halo Narabro dan Narasis. Terima kasih Hekal. Sama-sama. Tentunya di Naratilva sering Hekal. Kita bisa join pastinya. Iya, Gimana Hekal? Justru saya yang terima kasih nih, Anda sudah jauh-jauh. Kita pakai anak NT aja ya, kalau Iya. pakai yang lain tuh agak kurang ya. Oh, Kalau gitu. NT merasa nggak sesuai dengan itu, yang lain juga boleh. Boleh saya atau boleh apapun gitu. Siap. Oke, makasih ini dia udah jauh-jauh kemari, apalagi rumah di sana kan jauh Lumayan kemari jaraknya. suasana yang Tapi lumayan. jarak bukan jadi masalah untuk kita. Asik. Yang penting kita bisa bersama berbagi Siap. tips pastinya untuk Sharing lah itu. sharing lah ya. Oke Del, kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu tentang sekolah lah. Awalnya ente bisa sekolah di SD, SMP sampai kuliah. Itu gimana? Waktu masa kecil lah, cerita masa kecil dulu. Iya. Aslinya di mana sih aslinya? Aslinya dari Banda Aceh. Ya, masa kecil itu lumayan menyenangkan ya. Ya, karena memang ya keluarga juga akur, aman. Jadi min kita dulu ya. Oh, min. Nah, jadi memang nuansa agamanya lebih 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 kuat. Lebih kuat daripada ini SD. Kemudian setelah min lanjut ke MSN langsung pesantren. Oh pesantren dulu. Berarti sempat pesantren tuh ya? Pesantren. Jadi 3 tahun pesantren. Nah, pesantren mana tuh? Di Babun Najah. Tahu ya, tahu ya. Babun Najah. Jadi alhamdulillah waktu itu ya bahasa Arab bisa seperti bahasa Aceh lah. Betul, Lancar ya betul. kan. Bahasa Arab fasih, bahasa Inggris yang nggak bisa. Ya. Yang mungkin kurang ya. Kemudian lanjut pendidikan ke Man Model. Man Model iya. Banda Aceh. Karena waktu itu stigmanya di SMA atau di sekolah luar Iya. itu lebih keren, lebih kece. Masa itu Iya, 2011. Akhirnya Ya. keluar lah dari pesantren. Keluar dari pesantren jadi menjadi anak yang rock and roll. Ya. Ya. Karena untuk pertama kalinya kembali keluar ya. Benar, kembali ke habitatnya. Gitu. Jadi kembali mulai menikmati bagaimana nuansa memang di luar ya. Ya. Karena kan di pesantren ini kita lebih ketat seperti itu Betul, ya. ada disiplin di situ. Disiplin dan juga memang banyak pelajaran di pesantren dan untuk membangun karakter itu sangat bagus untuk Ya, ketika di MSN ya. Memang masa pertumbuhan dari SD ke pesantren itu sangat bagus. Oh di SMP ya itu sangat bagus untuk kita tanam agama terlebih dahulu seperti itu Kal. Kemudian di Man Model di situ ya
ceritanya kurang menarik sih. Cuman di masa SMA. Iya, masa SMA. Karena beda ya. Beda dengan Dilan, beda dengan memang kasusnya ya banyak hal mungkin yang menjadi kenangan ya. Tapi bagi Ana sendiri, Ana ya. Bagi Ana sendiri di masa SMA itu tidak seindah masa kuliah seperti itu. Karena memang ya bisa dibilang hanya lewat saja, tidak ada karir, tidak ada kenangan pencapaian, gitu. Kenangan itu tidak ada. Betul. Kemudian kuliah, kenapa pilih bahasa Inggris gitu? Dari sekian banyak jurusan kan, kenapa bahasa Inggris yang dipilih gitu? Kalau si Fajar kemarin dia emang karena dari kecil dia suka bahasa Inggris, dia baca buku yang bahasa Inggris. Nah kalau itu kenapa bahasa Inggris? Ini mulainya dari pesantren, fasih bahasa Arab. Ya. Kemudian lanjut ke MAN, kita kemudian dipilah-pilih ketika kelas 2 masuk ke jurusan. Di situ entah kenapa memang seperti langsung menyatu dengan bahasa Inggris. Jadi langsung ambil jurusan bahasa Inggris pilihan utama ya. Kemudian kelas 2, kelas 3 alhamdulillah mulai dia menguasai bahasa Inggris. Bahasa Arab terlupakan. Ya, betul. Ya disayangkan lah ya karena skill itu ya. Kemudian karena memang di kelas 3 mungkin udah sangat on dengan bahasa Inggris dan keren, kece, gua gitu loh gitu ya. Ketika itu seru banget bahasa Inggris ya, lanjut pendidikan juga di kampus bahasa Inggris. Lanjut cuman ya seperti itulah. Karena tren tadi, lihat tren sepertinya keren kita untuk ngomong bahasa Inggris, jadi ikutlah tren untuk kuliah, seperti itu. Tapi sayang ya, karena kita bukan niat tulus, bukan dari dalam diri, tapi karena kita ngikut. Ketika itu kan masa ten juga lagi sangat tenarnya, lagi hits ya jurusan itu ya. Hitsnya, jadi semuanya ke situ. Seperti itu. Pengaruh dari teman juga, dari MAN model kan banyak yang pengaruh dari teman karena rame kita dari MAN ke UIN ini tepatnya di TEN ya. Rata-rata situ semua. Rata-rata di situ semua memang di situ juga mungkin karena memang circle-nya ya karena hits tadi lah tepatnya seperti itu. Akhirnya kuliah itu nyaman nggak? Ngerasa nyaman? Nah di kuliah sangat menarik. Kuliah itu memang 3 semester pertama itu kita bilang hampa udara ya. Baru pengenalan, baru mulai mengerti, baru mulai melihat. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya gini kuliah bahasa Inggris. 3 semester pertama baru sadar bahwa saya sudah kuliah di Fakultas Tarbiyah Bahasa Inggris. Kemudian memang di kala itu niatnya untuk menjadi atau bekerja di NGO. Niat awal masuknya karena ya lingkungan kita juga ya memang pada saat itu NGO banyak uang, NGO sering keluar negeri segala macam ya. Betul. Itu yang stigma itu yang dipertahankan. Kemudian asik nih, lanjut. Ternyata tak seindah cerita kemarin ya. Ada ternyata dunia berubah begitu cepat. Kemudian ya apa yang terasa kok ternyata nggak sesuai yang orang-orang bilang kerja di NGO itu ternyata susah, kemudian ada tes bahasa Inggris yang harus dilewati kan. Benar yang terasa karena memang itu salah satunya memang kan agak untuk dapat link sana kan agak sulit. Betul. Kemudian kita harus bisa TOEFL itu yang penting ya. Kemudian TOEFL juga tidak murah di kala itu itulah yang jadi kendala. Kemudian ya udahlah pasrah pasrah akhirnya kita fokus ke jadi guru. Jadi guru mulailah lamar di bimbel semester 6 seperti itu ya. 5, 6 bimbel mulai ngajar, udah merasa keren, udah punya income. Kemudian ada kejenuhan. Sepertinya passionku bukan di sini. Ada yang salah seperti hidupku. Kenapa kok nggak nikmat ya untuk bekerja waktu itu? Gitu. Ya dijalani. Tapi kok nggak ini gitu? Iya nggak dapat sense-nya, feel-nya itu nggak dapat gitu. Ya udah akhirnya ya dijalani aja dan akhirnya selesai waktu itu. Dan setelah selesai lanjut kemudian
ada apa? Seperti Agaminong, Iya, duta wisata ya. Duta wisata. Kebetulan itu masih kuliah juga tuh. Masih kuliah, masih kuliah. Itu ya. Di akhir-akhir Di ya. akhir-akhirnya. Di akhir-akhir. Karena udah jenuh tadi. Titik jenuh. Kemudian ada duta wisata. Ikutlah. Karena memang sebelumnya aku sendiri di basic ada masuk HMJ ya. HMJ kita sudah terbiasa organisasi. Kemudian event-event juga kita udah mulai menghandle. Sudah sedikit banyak tahu lah tentang sebuah organisasi seperti itu. Lanjut ada tawaran jadi duta wisata. Itu ceritanya memang agak unik ya. Karena didaftarkan oleh teman. Oh gitu. Berarti nggak niat dari sendiri. Bukan niat dari sendiri. Oke. Jadi entah kenapa teman-teman melihat bahwa kayaknya potensinya ada ya. Kemudian ya udah didaftarkan pada hari terakhir. Dan cuman bawa berkas saja, bawa berkas, kemudian seleksi berkas lewat. Seleksi berkas lewat, kemudian seleksi wawancara tahap pertama. Entah kenapa, entah dari mana anginnya bisa masuk wawasan tentang wisata. Masuk 8 besar. Masuk 8 besar, tiba-tiba ada persiapan juga. Kemudian setelah sadar bahwa penting untuk persiapan lanjutan untuk jadi juara. Namun kala itu tidak ingin jadi juara 1. Oh gitu, jadi niat awalnya nggak mau juara 1. Nggak mau juara 1, karena tahu bebannya berat. Betul. Karena beban kabupaten setelah itu di pundak kita selama 1 tahun. Jadi selama masa karantina atau masa pemilihan itu fokusnya ini aku harus masuk 3 besar, tapi cukup juara 2. Asal dapat uang saku. Karena lumayan besar waktu itu nominalnya. Ikut, kemudian masuk 3 besar. Dari 5 besar pertama, 5 besar disaring lagi, tanya jawab, masuk 3 besar. 3 besar, di situ babak penentuan. Dan karena kita sudah masuk 3 besar, jadi kita udah aman sebenarnya, udah titik aman. Selainnya udah pasti juara. 3 udah ada di tangan. Kalau bodoh kali kan. Setelah itu ya tiba-tiba yang 3 gugur. Tinggal 2. Dua udah aman nih. Dan tiba-tiba juara 1. Bukan senang, sedih. Karena bukan target awal ya. Sudahlah, sudah jadi istilahnya jadi bubur gitu. Jadi bubur, sudah basah ya. Sudah terlanjur basah. Jalan. Kemudian setelah juara di kabupaten, di situ baru dunia karir mulai berkembang. Terbuka lah jalan itu ya. Tapi memang di situ ada satu cerita ya kalau di saat itu masa pemilihan duta wisata ya di kabupaten. Kabupaten itu aku sendiri itu sangat dekat dengan ibu kala itu. Jadi apapun yang persiapan itu doa ibu utamakan, konsultasi. Sehingga pada malam penobatan di kabupaten, ibuku berhalangan hadir. Waktu itu ya sudah diwakilkan oleh ada kakak sepupu. Karena satu dan lain hal. Kemudian kan kita sedih selaku anak karena menang dan nggak ada orang tua ya kala itu. Ya kemudian lewat. Kemudian nggak lama setelah itu 3 bulan pemilihan di provinsi. Ikut provinsi. Persiapan. Tadi kan di kabupaten harapannya ada ibunda untuk hadir tuh foto di malam itu. Ya udah, mungkin nanti di provinsi bisa menang lagi untuk jadi juara 1 ataupun ya bisa foto lah sama ibunda untuk hadir. Ada kebanggaan di situ. Iya, kebanggaan. Persiapan, tapi di saat persiapan ada satu hal yang di luar ekspektasi. Tiba-tiba ibu jatuh sakit ya. Sakit kanker ini ya segala itulah. Kemudian kemo, rawat segala macam. Jadi agak terpuruk waktu itu. Kepikiran, beban ya waktu itu sehingga nggak fokus lagi. Sedangkan pemilihan sudah dekat gitu. Sudah dekat. Dan juga teman-teman sudah persiapan banyak lah untuk ini ya provinsi. Kemudian ya seperti memang sudah
Nggak maksimal ini lagi. enggak lah gitu ya. Udah lepas lah, bukan waktunya nih. Iya, Gitu. betul. Emang karena mungkin bukan jalannya. Bukan jalannya. Jadi jalan kemudian hari demi hari sehingga ibu lewat. Orang baik lewat. Lewat. Dia meninggal ya. Waktu itu setelah lewat memang agak berat ya. Masa-masa ketika masa-masa itu bahkan itu nggak lama, sekitar berapa minggu, hampir pemilihan. Kemudian ya tetap bangun bangkit lagi ya. Ya mungkin ini memang jalannya pastinya. Kita kan nggak bisa prediksi pastinya. Kemudian jalan, persiapan, fokus lagi, karena memang ada satu orang lagi pahlawan, ada ayah ya. Ada satu orang lagi, ya misalnya untuk jadi titik semangat lah. Iya, diberi semangat lagi. Setelah itu persiapan sampai alhamdulillah di hari H masuk 10 besar. Cuman ya balik lagi, orang tua nggak bisa hadir ya di malam penobatan. Alhamdulillah kemudian masuk 6 besar. Cuman di posisi 5 waktu itu di provinsi juara 5. Ya lumayan lah ya. Karena dari niat awalnya bukan niat sana. awalnya memang udah nggak ini ya. Alhamdulillah lah seperti itu ya, mungkin ya doa orang tua lah pastinya ya. Seperti itu. Ya sampai hari ini Kang seperti ini. Sekarang dipercayakan jadi apa? Ketua Agaminong Aceh. Wis, lagi berjalan ya, ini. lagi berjalan di masa-masa ini. Jadi buat kalian Naratil Fast, anak muda-mudi Aceh yang mau join gabung duta wisata, silahkan. Ya, bisa promosi juga. Bisa promosi juga. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke situ lagi nih. Ketika masa-masa berat itu ente merasa ini kayak udah nggak maksimal nih kan. Ya. Akhirnya titik apa yang membuat ente ini harus diselesaikan memang, walaupun ya dengan segala tadi pikiran kemudian macam-macam lah kan. Ada faktor itu, tapi kok bisa bangkit lagi itu gimana? Kang minum boleh ya? Boleh sambil minum kita nggak apa-apa, santai aja sini. Sponsori oleh Sanggar Aceh. Jadi sebenarnya Kak waktu itu memang drop, sangat drop sekali. Sangat drop sekali. Sejatuh-jatuhnya gitu kan. Sejatuh-jatuh karena memang ibu ya. Ya, orang paling terdekat. Orang paling terdekat karena kita anak pertama itu sangat dekat dengan ibu. Anak kedua dengan ayah. Betul. Kami cuma berdua sehingga ibu ini adalah sudah menjadi sosok seperti tulang punggung juga di keluarga. Jadi memang ayah kedua orang tua bekerja. Tapi aku pribadi memang lebih cenderung ke ibu, sangat dekat memang ya. Jadi di saat drop itu ada teman-teman yang bukan lagi sebagai teman. Mereka itu udah lebih jadi keluarga. Mereka udah lebih dari saudara lah. Jadi mungkin karena solidaritas dari teman-teman duta wisata di Aceh Besar, senior-senior sangat mendukung. Mereka menganggap kita sebagai saudara, sebagai adik. Betul. Itu yang menjadi titik balik lah, titik balik gitu ya. Itu menjadi step ahead, menjadi semangat lagi. Mereka yang kasih bangun teman support seperti itu. Itulah yang menjadi dorongan lah dari mereka semua untuk semangat. Karena memang balik lagi kita kan harus menerima takdir seperti itu ya. Dan juga ya beliau sudah tenang di alam sana seperti itu. Dan kita memang harus tetap melanjutkan kehidupan seperti itu. Berarti emang semua berkat bantuan teman, support teman ketika itu titik balik gitu. Benar. Oke, buat tahu saja Narabur Rasis, beliau ini adalah seorang pekerja keras juga ya. Berbagai macam usaha telah dicoba gitu dari kita laki-laki kerja harga mati. Nah, kerja harga mati, bukan sekedar kerja tapi emang harga mati dia. Kalau ibarat hiburan, kerja itu adalah hiburan bagi laki-laki ya. Oke, mulai dari itu ya. Kok mulai kerja tuh kapan sih? Dari dini kalau nggak salah Anda dengar-dengar itu ya. Dari dini. Dari habis sama SMA gitu. Bahkan sebenarnya dari SMA sudah mulai bekerja. Gimana tuh awalnya? Ya kerjanya masih serabutan ya. Waktu itu banyak kerja yang ditekuni. Maksudnya bukan ditekuni untuk memang keinginan, tapi memang kebutuhan hidup. Karena terdesak ya. Karena terdesak. Dimulai dari titik terendah banyak ya. Karena kita juga gabung, saya sendiri gabung di komunitas-komunitas di desa, gitu. Di remaja masjid. Jadi kita pernah untuk koordinasi motor atau istilahnya tukang parkir ya. Koordinator sepeda motor ya. Berarti itu awalnya ya.
bisa jadilah seperti itu ya. Kemudian pernah juga jadi tenaga angkat pasir yang diaduk kasar, atau kerja kasar lah, atau kuli bangunan ya. Bahasanya bagus. Betul. Ya, banyak hal yang ditekuni dan juga pernah untuk mewarnai keindahan rumah seseorang. Alias tukang cat. Iya. Tapi hal-hal inilah yang menghidupi saya gitu ya. Menghidupi saya dan membuat saya terbuka mata gitu, membuka mata saya lah ya. Buka mata bahwa beginilah susahnya cari untuk kerja, mencari gitu. uang, cari kerja di kala itu, gitu ya. Karena kan bisa kita bilang di saat itu kita masih kerja pakai otot, ya, pakai tenaga. Jadi ibarat kumpulan gambar lah. Puzzle gitu. Ibarat puzzle. Jadi satu mulai terkumpul. Jadi mulai terkumpul dari situ. Oh, seperti ini. Kemudian pernah juga ya kerja yang berat-berat pernah lah. Ya, sudah dijalani lah. Jalannya ya. Bahkan sempat jam pagi ketika orang lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, kita tuh harus angkat kayu balok seperti itu dalam satu mobil besar, harus memindahkan kayu itu. Bakar nih? Bukan, kayu ya seperti panglong gitu ya, seperti itu ya. Bahkan sempat kerja sekeras itu sehingga subuh. Wow, saat itu ya. Jadi memang ya seperti Fazal tadi ya, kita kumpulkan. Mungkin memang ini jalan dari Tuhan juga pastinya ya. Kemudian mulai membaik ketika itu. Ya, mulai membaik. Seperti Allah angkat satu derajat. Mulai kerjanya yang pakai otak. Lebih pakai pikiran, mulai ngajar, mulai nge-MC sedikit-sedikit, belum jadi profesional. Mulai ya hal-hal yang memang sudah tenaga tidak membutuhkan tenaga kuat, namun hanya butuh daya pikir yang mungkin lebih cerdas ya, betul. Untuk mendapatkan pundi-pundi ini seperti itu. Jadi semua kerja kasar udah pernah lah istilahnya. Belum semuanya, tapi ada beberapa. Seperempat sebagiannya udah pernah menikmati ya. Kalau jualan kebab tuh lumayan kasar juga ya, karena dorong gerobak, kemudian masak lagi, beli bahan baku. Itu 50-50 sebenarnya 50-50, harus pakai otak juga deh. Karena kemarin tuh ya pernah sempat buka kebab usaha, kebab ya, outlet ya. Di awal agak berat, karena memang semuanya serba sendiri. Koki juga sendiri, semua pelayanan juga sendiri. Kemudian setelah naik berapa step, belum mulai enak. Namun mulai sakit kepala ya. Memang ada fasenya dia. Jadi memang mulai bukan sakitnya di badan seperti itu, tapi kepala lebih ke kepala. Setiap hari harus minum obat sakit kepala. Betul. Karena banyak yang membuat masalah. banyak yang membuat masalah, harus diluruskan karena orang kerja juga. Belum lagi strategi pemasarannya, promosi kan. Omset juga turun. Itu sangat jadi masalah harian pastinya. Sehingga ya seperti itu. Namun dinikmati pastinya. Dinikmati. Itu yang penting ya. Dari proses perjalanan hidup dinikmati. Iya, ada pelajaran yang bisa diambil di situ. Oke, selain itu nih, kata ente pernah join di LMM. Apa tuh? Gimana ceritanya? MLM. Itu topik yang sangat menarik juga, walaupun sekarang trennya sudah agak berkurang ya. Tapi kita sharing lah gimana tentang LMM itu. Ada di sini yang join MLM? Kita senasib. Tapi MLM itu bagus. Ada circle-nya sangat bagus. Ada yang bisa diambil gitu. Iya. Kita lingkungan sangat positif. Sangat membangun ya. Setiap hari ada improvisasi dan setiap hari juga didorong oleh upline kita untuk jadi lebih baik. Mengejar prospek setiap hari. Itu hal positif yang harus diambilkan. Namun ada sisi memang ya mungkin kurang baik gitu. Kurang baik bagi sebagian orang. Kalau saya sendiri memang sempat join sekian bulan ya.
pernah ikut seminar segala macam dan memang sangat baik sebenarnya. Kemudian mungkin ada ketahanan diri sendiri ya, karena memang setiap kita ini tidak sanggup menerima lebih dari 10 penolakan. Kita bilang lah ya. Karena memang apalagi sahabat sendiri yang menolak, keluarga yang menolak, betul. Ya menjauhi ya. Menjauhi. Oh ini udah toksik saya. Padahal bukan seperti itu. Jika di saat itu saya bisa bertahan, mungkin akan sukses. Tapi tidak tahu juga ya. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak semulus seperti itu. Kemudian saya keluar. Tapi ya balik lagi memang untuk gabung untuk join di MLM itu bagus seperti itu. Karena memang kita dituntut untuk membaca setiap hari. Apalagi di sini banyak sekali buku yang biasa bisa pinjam besok kayak. Karena memang ya membuat kita sangat suka dengan buku kan. Entah kenapa saya setiap hari biasa saya kalau pagi ngopi, pagi entah kemana ya. Kebiasaan orang Aceh pada umumnya pagi ngopi. Menghabiskan waktu gadget tapi setelah itu saya pagi langsung setelah mandi segala macam persiapan keluar rumah langsung ke Gramedia untuk membeli buku terbaru. Wah, ngeri banget nggak sih? Itu prosesnya karena dari awal tidak suka membaca. Tidak suka membaca. Tiba-tiba jadi suka membaca. Langsung suka. 180 derajat lah berubah gitu ya. Kebiasaan memang tiba-tiba di switch langsung berubah. Seperti itu. Untuk ya fokus buku di mana ada buku baru. Betul. Kita langsung hunting seperti itu. Dan terbawa sampai hari ini. Cuman ya untuk hari ini mungkin udah dikurangi ya. Tinggal baca-baca seperti itu aja. Jadi itu dampak positifnya. Dampak positif. Banyak sebenarnya. Banyak sekali. Karena memang jika kita apalagi seperti Haikal ya untuk bergelut di dunia komunikasi seperti ini memang butuh sekali untuk baca. Karena ya apa yang kita sampaikan kalau kita tidak baca, nanti nggak relate kita. Nggak relate seperti itu ya. Karena kita butuh kosakata yang banyak. Karena memang memori kita ini sangat besar ya yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi memang kita butuh isi seperti itu. Itulah dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Dampak negatif banyak, sosial, lingkungan, belum lagi tekanan ya, pressure dari upline. Jadi mungkin kalau ada ya yang menonton tayangan ini yang senafsi mungkin merasa ini gua banget nih. Karena udah tahu ya proses gimana polanya LMM itu ya dari pertama sampai terakhir. Dari hulu ke hilirnya sudah tahu ya. Jadi memang mungkin ya itulah di saat kita sudah tahu itu ya mungkin ini kurang cocok dengan pribadi. Tapi beberapa orang ada yang cocok dengan itu ya sampai sukses mereka. Sukses. Bisa menjadi ya man of the match ya. Bisa menjadi BA bahkan brand ambassador oleh MLM itu sendiri. Banyak memang seperti itu ya. Namun ya balik lagi ya kembali ke orang masing-masing ya. Setiap orang. Dampak positif tadi udah ente ceritain. Kalau dampak negatif satu aja yang menurut ente yang kurang banget dari sirkulasi LMM itu apa sih sebenarnya? Yang kurang settingannya itu ya. Settingan. Setuju banget. Karena memang mereka ini mungkin bocoran ya. Iya. Biar orang ini tahu juga gitu. Kita tidak menyebutkan MLM yang mana. Betul, mereknya kita nggak sebut. Tapi selaku experiences yang pernah mengalami, bukan korban ya, tapi pernah melakukan. Jadi memang kita menjual produk. Ada produknya. Produk. Ambillah contoh produk kesehatan. Ketika kita ingin presentasi, kita kan dunia MLM tuh terbiasa dengan presentasi. Ya, presentasi. Jadi ada di mana sesi membandingkan produk. Di tahap kita menjelaskan sesuatu produk kita memang harus membandingkan dengan produk yang lain. Betul. Bahwa produk kita lebih bagus daripada ini. Caranya adalah misalnya memang alat kesehatan tadi ada mungkin yang padahal itu memang hal sesuatu yang biasa terjadi, tapi kita buat itu lebih seolah-olah seolah-olah itu memang khasiat dari produk kita. Betul. Paham ya? Betul ya. Apakah ditekan sedikit biar tergores? Pihak obat ini bisa membuat kita keracunan ataupun apa. Sedangkan produk kita ini mulus bagus, nggak ada mengandung merkuri bla bla bla. Sehingga ini yang mungkin
ya udah masuk. Memang ini strategi penjualan. Betul. Tapi balik Ya, nggak lagi gitu juga. ini udah tidak jujur ya. Mungkin ya pribadi memang tidak suka untuk Buat-buat ya jenis gitu. usaha yang seperti itu. Ada settingan. Sehingga ada hal yang bergejolak di hati ya. Yang nggak sesuai sama Nggak diri sesuai sama diri lah ya. diri kita. Karena memang kan hakikatnya hati kita ini bersih ya. Betul. Setiap orang punya hati yang bersih. Bersih. Cuman Tinggal kita bisa aja menerima atau enggak. iya. Kita menerima bisikan itu atau enggak. Betul, Ya. betul. Jadi ya itu sehingga menolak dan keluar dari dunia MLM. Tinggalkan lah sampai akhirnya ya. Akhirnya meninggalkan. Jadi tempat banyak pelajaran di situ ya. Benar. Dari sekian banyak proses tadi Proses. LMM akhirnya dapat pelajaran, Ya, itu- insight baru ya. Salah satu puzzle yang terkumpul tadi. Ada puzzle baru Ada lagi puzzle. ya. Nanti kita di akhir postingan ataupun di akhir tayangan ini kita akan melengkapi puzzle Yang lain dari yang kita sudah bahas tadi. bahas tadi. Mulai awalnya ya jalani aja. Meskipun memang keringat dingin ya. Ya. Awal keringat dingin pasti tuh. Karena nggak terbiasa. Karena biasa. Gimana ya? Kekhawatiran itu. Betul. Namun ya buat planning lagi. Setahun depan aku harus jadi Ninas Anchor. Wis. Short term tuh ya, short term. Jadi temponya memang setahun.